Sebutkan nama dan jabatan di PHP 2D. Halo, aku Hairin Aisyah, bisa dipanggil Ais. Di sini aku sebagai ketua tim PHP 2D Karsaloka 2021. PMKM Untidar. Halo teman-teman, aku Nisa Fadila dari Teknik Sipil. Di sini aku diamanai sebagai sekretaris di tim PHP 2D ini. Aku Mayang dan jabatan aku di PHP 2D ini sebagai bendahara. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kisarning Tias. Jabatan atau posisi saya di PHP 2D ini sebagai koordinator bidang pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ali Yasfi. Saya tergabung dalam divisi pendidikan di PHP 2D BMKM Untidar tahun 2021. Halo semua, perkenalkan nama saya Wima Kamaludin, saya dari program studi pendidikan biologi. Saya bersama Karsaloka ini saya berada di bidang pendidikan. Kenalin, nama aku Alia Sani. Di sini aku menjabat sebagai anggota dari tim PHP 2D. Oke, di divisi itu kamu jadi apa? Nah, di sini di PHP 2D aku diamanai menjadi staf dari divisi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Iksandar Muhammad dari bidang pertanian. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Hardika. Di sini saya tergabung di tim PHP 2D Karsaloka yang diketuai oleh Nyonya Ais. Dan saya di tim PHP 2D Karsaloka kali ini bergabung di divisi pertanian. Halo, aku Aisyah Fitri dari Prodi Aquacultur. Di PHP 2D Karsaloka ini aku ada di divisi pertanian. Halo semuanya, kenalin nama aku Jawad Muhammad. Aku di PHP 2D tahun ini di bagian kebudayaan. Oke, kenalin, nama saya Mariska. Saya anggota di tim PHP 2D BMKM Untidar. Oke, jabatan dan juga divisi apa? Oke, di sini saya menjabat sebagai kebudayaan ya, bidang kebudayaan dari tim PHP ini. Halo teman-teman, jadi hari ini kita mau ke Sekendi dan kita bakalan memperlihatkan sisi lain dari Sekendi dan apa aja sih yang udah dilakuin sama teman-teman PHP 2D Karsaloka BMKM Untidar 2021. Let's go! Jabatannya? Ketua tim. Tadi aku udah bilang. Di divisi itu jadi apa, Bunda? Oke, sebagai ketua tim, tugasku yang pertama adalah mengkoordinasikan seluruh anggota tim, mengkomandoi mereka. Tim ini 12 orang, 13 sama aku. Jadi selain mengkoordinatori mereka sebagai jembatan komunikasi juga antara kita, tim, dan juga masyarakat atau berbagai mitra gitu. Di sekretaris ini aku membuat proposal bersama teman-teman, terus nanti ada laporan akhir dan membuat surat menyurat ke desa,
ke dusun, ke pemuda untuk undangan-undangan seperti itu. Aku diamanahi sama teman-teman untuk mengatur dan mengelola keuangan PHP 2D seperti pemasukan, pengeluarannya, dan lain sebagainya. Proker atau gambaran dari bidang pendidikan. Mungkin tadi teman-teman yang lain sudah menjelaskan ya, kenapa ada Karsaloka dan kenapa di Sekendinya. Nah, di sini saya menjelaskan apa saja yang kita lakukan di bidang pendidikan di Desa Sekendinya itu. Jadi teman-teman, ada beberapa program kerja. Itu ada kelas belajar, kemudian kelas mentoring, FGD atau forum group discussion, kemudian juga ada perpustakaan Desa Sekendi seperti itu. Nah, untuk kelas belajar itu sendiri ya seperti judulnya. Jadi itu untuk belajar anak-anak Sekendi, tapi di sini kita menghadirkan pendidikan yang berbeda dari pendidikan formal biasa di sekolah. Di sini kita pendidikannya itu seperti kita mencoba untuk anak-anak itu diajak riset dan menemukan pengetahuan itu sendiri. Seperti itu. Karena kita mengusung berbasis kearifan lokal ya, hal yang pertama saya lakukan yaitu pada pertemuan pertama itu minggu pertama sampai 3 hari itu saya observasi. Banyak yang saya observasi di situ, diantaranya bagaimana sih kualitas SDM yang ada di sana, kemudian geografis itu menentukan juga, dan juga kearifan lokal yang ada di sana. Banyak hal yang kita dapat. Yang pertama yaitu mayoritas mata pencaharian warga di sana yaitu petani. Oleh karena itu mereka tidak berminat untuk mengikuti pendidikan, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, entah itu di SMA atau di kuliah bahkan. Saya mempunyai sebuah inovasi atau ide yang menarik bahwa di sana terdapat sebuah ide kreatif yang bisa kita manfaatkan. Misalnya ketika saya ingin mengajar sebuah kreativitas menggunakan bahan-bahan yang seadanya, itu merupakan salah satu program unggulan saya, di mana anak-anak tersebut ternyata juga mempunyai potensi lainnya yang bisa dimaksimalkan, entah itu melalui hal-hal sekecil apapun seperti kreativitas. Mungkin karena jauh dari kota dan juga gurunya juga kebanyakan dari kota, jadi pendidikan di sana itu agak rendah menurut saya. Jadi kita di situ berusaha untuk membangkitkan semangat untuk anak-anak untuk peduli dengan pendidikan. Nah, untuk anaknya sendiri itu di sana sangat-sangat hiperaktif ya. Jadi kita harus di sana tuh benar-benar kayak melatih kesabaran gitu. Nah, di proker di PHP 2D ini adalah yang pertama ada ruang tanam dan juga ada kelas tanam. Jadi di kelas tanam ini kita ngajarin anak-anak buat belajar tentang menanam itu gimana sih gitu. Itu mencoba untuk membuat yang namanya metode pertanian yaitu hidroponik dan aquaponik. Jadi di Sekendi sendiri selain kita mencoba hal-hal baru seperti perikanan, di mana itu tempatnya di gunung dan sebenarnya itu juga nggak masuk akal sebenarnya. Cuman ya apa boleh buat karena kita ingin mencoba hal baru, dan ternyata atas program apa yang kita bawa itu warga di Sekendi sepakat. Untuk kelas tanam sendiri itu memiliki tujuan agar nantinya ketika anak-anak di desa Sekendi telah menjadi seseorang yang berguna lah, mereka tidak melupakan asal-usul dari mana mereka, yang kebanyakan di desa tersebut bermata pencarian sebagai petani. Di kebudayaan tahun ini di PHP 2D Karsaloka kita ada 3 proker utama. Yang pertama kita bikin video dokumenter sama video profil desa Sekendi. Kemudian yang kedua kita bikin seminar kebudayaan. Seminar kebudayaan ini kita jadikan sebagai forum group discussion yang dengan tema melestarikan budaya lokal di era new normal. Tujuannya yaitu untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan khususnya di Sekendi sendiri. Materi yang disampaikan oleh pemateri itu bisa dapat feedback dari audiens itu sendiri gitu. Sama satu, kita ngurusin sosial media dari PHP 2D Karsaloka. Ini adalah ruang tanam kita
yang biasanya setelah kita kelas menanam tuh biasanya ini taruh di sini. Jadi ini semacam laboratorium pertanian anak-anak yang ada di Sekendi atau kita sebut sebagai ruang tanam Karsaloka. Di sana itu kita kasih hidroponik, kemudian tanaman-tanaman buah dan sayur yang biasanya anak-anak tanam ke sini. Jadi di sini adalah tempat belajar sekaligus tempat untuk menaruh hasil belajar mereka. Nah, biasanya mereka akan menanam, nanti mereka ukur, kemudian setelah berapa hari mereka ukur kembali untuk dilihat seberapa tumbuh tanaman yang sudah mereka tanam di sini. Kemudian selain ruang tanam, kita juga bikin laboratorium untuk perikanan, memperkenalkan anak-anak aquaponik sama budidaya lele di sini. Nah, ini sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak aja teman-teman, tapi untuk pemberdayaan pemuda-pemudi di sini. Jadi kita nanti akan melihat pertumbuhan dari si lele-lele ini sama tanaman aquaponik. Nah, ini jadi laboratorium kelas menanam dan program Karsaloka pertanian. Kesan pesan ikut PHP 2D Karsaloka 2021 ini. Kesan untuk PHP 2D Karsaloka, semua hal yang dilakukan, yang jelas kita harus memiliki niatan baik, dalam artian apapun yang kita lakukan walaupun emang itu kita nggak tahu, dalam artian jujur aja saya dari teknik mesin langsung diterjunkan di divisi pertanian, bisa apa? Dari saya sangat luar biasa sekali sih sebenarnya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata juga. Ini juga pengalaman pertama saya, teman-teman. Hal yang lucu dari saya ya, mungkin karena saya nggak tahu sebenarnya bahasa Jawa. Jadi masyarakat desa sana itu sangat apa ya? Kalau berbicara dengan orang tua di sana itu saya sangat takut sekali karena saya nggak memahami bahasa halusnya Jawa gitu. Saya aslinya dari Palembang kan, jadi saya nggak tahu harus ngomong seperti apa di sana. Nah, masyarakat sana itu sangat ramah-ramah sekali, kemudian ngomongnya dengan bahasa halus seperti itu yang membuat saya ini kayaknya saya harus bisa juga memahami sedikit-sedikit supaya mengenakan mereka juga lah kalau ngobrol. Jadi nggak cuma ngobrol pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Seperti orang pernah berkata, semua tempat bisa dijadikan untuk belajar dan semua orang bisa dijadikan untuk sebagai guru. Walaupun hanya di sebuah desa di lereng Gunung Merbabu, desa yang sangat terpencil, menurut saya itu merupakan tempat belajar yang paling berkesan buat saya. Bagaimana tidak, sebuah ilmu-ilmu yang bisa saya dapatkan di desa Sekendi tersebut bisa saya dapatkan yang tidak saya dapatkan di bangku kuliah. Aku ngerasa seneng banget karena ketemu sama orang-orang yang keren. Terus kita bisa bareng-bareng sama-sama buat bantu ngembangin desa Sekendi, tempat pengabdian kita. Nah, selain itu aku juga terkesan banget nih sama warga-warga di sana yang lumayan cukup antusias dengan adanya kita nih datang ke sana buat ngebantu mereka, ngajarin hal-hal baru dan ngajarin anak-anak mereka belajar gitu. Seneng banget sih karena di sana itu beneran belajar hal-hal baru, kayak ketemu sama anak-anak kecil yang masih kultur desanya itu masih kental banget gitu loh. Kayak mereka masih menjalin erat main bersama. Karena kan kalau di perkotaan sendiri anak-anak itu udah lebih ke gadget kan. Nah, di sana itu tuh sangat masih kental dengan budaya desa kedesaannya. Yang pertama itu juga melatih kesabaran dan kayak Sekendi itu seperti rumah untuk saya karena mungkin juga di sana desa dan saya juga berasal dari desa, jadi Sekendi itu seperti rumah untuk saya. Gitu. Kesannya pasti senang banget ketemu sama anak-anak yang lucu, yang gemesin gitu. Terus di sana view-nya itu bagus banget, pemandangannya bagus banget, asri karena di bawah kaki Gunung Merbabu. Jadi setiap kesana tuh kayak lebih makin fresh gitu, makin fresh lagi. Ya senang yang pasti, dan yang istilahnya itu menambah ilmu lah, dimana
dalam PHP 2D ini kita diajarkan untuk berinteraksi atau mengabdi langsung kepada masyarakat di desa, menjalankan Tridharma perguruan tinggi tentang pengabdian masyarakat. Ini aku dapat pengalaman banyak di Sekendi, terutama ini adik-adiknya dalam semangat belajarnya, terus aktifnya mereka untuk mengikuti kegiatan pendidikan khususnya di sini. Gitu. Jadi kayak pengalaman yang tak terlupakan di Sekendi. Jadi ada sedikit cerita gitu, waktu itu sebenarnya aku adalah orang yang tidak masuk dari bagian tim ini pada awalnya. Waktu itu koordinator dari kebudayaan itu almarhum sahabat saya Adi Ahmad Saputra, dan saya diamanai oleh Ibu Ais, Mbak Ais sebagai ketua PHB tahun ini untuk menggantikan atau menempati posisi yang kosong kemarin gitu. Dan ya kesannya ketika aku ikut PHP 2D ya aku ingat Adi gitu, luar biasa banget sih gitu. PHP 2D ini membawa makna dan juga arti yang cukup mendalam bagi saya sendiri, karena ini menjadi saksi bagi saya dan juga teman saya waktu itu almarhum Adi Ahmad ya. Beliau sudah meninggalkan kita semua, karena memang yang sebelum kita semua bisa bekerja di sini atau melaksanakan program kerja ini, Adi Ahmad adalah sosok yang membuat kita secara nggak langsung, membuat kita sampai sekarang ini. Mungkin kita semua punya konsep, saya punya keinginan, saya punya cita-cita, tapi Mas Adi adalah orang yang melukiskan itu gitu. Kita semua punya gambaran, tapi Mas Adi lah yang membuat itu menjadi nyata. Beliau yang nggak tidur waktu itu, saya ingat banget. Kita semua jam 1 malam, 2 malam itu udah capek, tapi beliau bahkan sampai subuh masih mengerjain, masih nulis proposal, dan sampai pengumuman dan akhirnya kita melaksanakan tepat di hari pertama kita melaksanakan program ini, beliau meninggalkan kita semua. Jadi itu makna yang sangat mendalam bagi saya. Kesannya sangat berkesan sekali ya, luar biasa kesan yang saya dapatkan di sini, karena memang ibaratnya inisiator dari program PHP 2D PMKM Ultra tahun ini itu adalah saya bersama dengan Mas Ali. Waktu itu kita menggarap ini ibaratnya dari awal periode atau awal kepengurusan PMKM hingga menjelang akhir ini, tentu adalah pengalaman dan juga kesan yang sangat luar biasa gitu. Dari mulai anggota tim kami yang berjumlah 13 orang, kita harus kehilangan satu kepala, harus kehilangan satu orang, dan banyak sekali perjalanan yang perjalanan pengabdian yang berkesan gitu buat saya, karena dulu kita menggarap ini atau kita merencanakan program ini itu melalui banyak sekali tantangan dan juga banyak sekali ide yang sampai akhirnya kita membawa pendidikan di Sekendi ini. Jadi kalau kesan adalah kesan yang luar biasa, dan saya cukup bangga dengan teman-teman dan juga dengan Karsaloka ini. Menurutmu Sekendi itu apa? Menurutku Sekendi itu, kalau aku ingat Sekendi dan lihat anak-anak yang ada di Sekendi, aku nggak takut bahwa Indonesia akan tidak punya masa depan di anak mudanya gitu loh. Dengan latar belakang Sekendi bertempat di lereng gunung, kemudian bisa dibilang internet terbatas, kemudian transportasi terbatas dan lain sebagainya, tapi anak-anak yang ada di sana itu mereka sangat semangat untuk belajar gitu. Menurut aku Sekendi itu adalah suatu tempat yang sebenarnya udah oke banget, cuma tinggal
masyarakatnya aja nih yang perlu kita bimbing lah, atau kita kita bersamai untuk bisa ngebangun desa itu biar lebih berkembang gitu, dari mulai individunya, dari mulai anak-anaknya yang kita bantu biar mereka lebih semangat belajar dan bisa bisa keluar lah ibaratnya dari desa Sekendi itu. Karena kalau misal kita tanya nih ke warga-warga di sana, kebanyakan mereka itu bener-bener jarang turun dari desa mereka. Jadi kayak mereka ke kota Magelang aja kayaknya jarang gitu. Nah, kayak semoga mereka tuh pikirannya bisa lebih terbuka dan bisa punya cita-cita yang lebih keren biar mereka bisa pergi kemanapun dan melihat dunia gitu. Sekendi itu healing sih. Sekendi itu healing. Kenapa? Karena setiap kali aku datang ke Sekendi itu tuh rasanya kayak tenang banget. Sekendi itu udaranya tuh refresh banget, seger banget dan ini pemandangannya itu kadang ada gunung, terus ada pinusan ya, itu di gang masuk Sekendi itu ada pinusan. Jadi kayak kalau mau datang ke Sekendi itu rasanya kayak tenang. Ya, Sekendi itu dusun yang berada di lereng Merbabu, yang warga-warganya ramah-ramah, anak kecilnya yang lucu-lucu, yang antusias banget. Kalau ada tim PHP 2D datang ke sana, terus seru tempatnya di sana walaupun susah sinyal karena jauh dari kota dan berada di kaki Gunung Merbabu. Sekendi merupakan tempat belajar yang tidak bisa saya lupakan sampai kapanpun. 2,5 tahun mungkin saya lebih dulu ya bersama teman-teman. Saya sudah di sana kurang lebih ya 1,5 tahun lah saya di sana. Nggak bisa saya lupakan di mana saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak saya dapatkan dimanapun. Sekendi merupakan desa kecil yang terletak di Pakis dan alamnya masih asri. Masyarakatnya masih memegang teguh kepada keyakinan mereka, terus ramah tamah masih terjaga, senyum, sapa tidak terlupakan. Tempat untuk menenangkan diri karena di sana kebanyakan alamnya itu masih terjaga gitu. Jadi di sana itu bisa menenangkan pikiran seperti ya, walaupun ya bertemunya juga dengan anak-anak gitu ya, tapi kan nggak selalu bertemu dengan anak, jadi kita juga menikmati dari keindahan alamnya seperti itu. Sekendi itu desa yang sangat keren dan sebenarnya di Sekendi itu banyak potensi dari kebudayaan, alam dan lain-lain yang sangat bisa dikembangkan. Sekendi bagi saya adalah satu rubrik ya yang sangat menarik untuk kita teliti lebih dalam, karena jujur kesan pertama ketika saya sampai di sana yaitu banyak sekali warna-warna hijau di sana. Rumahnya hijau, cat tembok hijau, itu bagi saya sangat menarik ya. Kemudian tanaman-tanaman banyak sekali hijau, ada cabai, ada kubis, ada tembakau di sana. Tapi lebih dari itu, saya melihat satu kultur masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat Jawa, di mana kalau kita datang ke sana ada orang-orang duduk, kita cuman gini aja, itu pasti mereka udah senang. Menurutku Sekendi itu sesuatu yang bisa kalau dilihat dari anak-anak dan cara mereka mengharapkan sesuatu, Sekendi itu seperti titik cahaya yang mungkin nantinya itu bisa semakin lama itu semakin membesar seperti itu. Nggak tahu kapan, tapi semakin kita membuatnya itu menjadi semakin jelas, maka dia akan semakin menunjukkan wujud aslinya. Sekendi itu adalah sebuah dusun yang berada jauh sekali dari kota, dari tempat kita belajar di Universitas Tidar. Jauh sekali, penuh perjuangan untuk ke sana karena letak dusun yang berada di lereng Gunung Merbabu, dan berbagai permasalahan dan juga kendala yang di sana itu seperti kayak susah sinyal. Terus kita biasanya kalau ke sana itu pasti
banyak sekali kejadian-kejadian yang bikin kita tuh ini adalah perjuangan banget gitu untuk kesana. Oke, halo, kejadian atau pengalaman apa yang paling bisa dilupakan? Kejadian atau hal yang paling gak bisa aku lupain selama aku pengabdian di Sekendi itu yang paling nyantol tuh perjalanannya ke sana sih, akses kita mau ke Desa Sekendi. Karena dari Magelang Kota ke Desa Sekendi itu tuh jauh banget, lumayan lah. Dan kita tuh bener-bener harus ngelewatin hutan-hutan, terus kayak ada banyak banget pengalaman di mana kita harus pulang malam dan kita ngelewatin beberapa makam dan kayak ada beberapa kejadian-kejadian horor gitulah pokoknya. Satu hal yang sangat saya ingat yaitu pada saat masa-masa masih observasi, kita masih belum punya konsep, kita masih belum punya paduan pakem untuk melaksanakan program, tapi kita diundang untuk mengikuti acara pemuda di acara Karang Tarunanya Sekendi ya. Kita datang ke sana dan kita dijamu sangat layak sekali. Saya bahkan kemudian disambut dengan sangat hangat. Pengalamannya pasti banyak banget, terutama setiap kesana tuh anak-anaknya langsung nyamperin ke anggota kita gitu, langsung pada peluk, terus Kak ayo hari ini mau ngapain gitu, antusiasnya besar sekali untuk belajar dan mengikuti seluruh kegiatan Karsaloka ini. Kalau lucu dan menarik itu sebenarnya banyak, tapi yang menantang itu sebenarnya itu dari anak-anaknya juga sih, karena dari anak-anaknya juga yang tadi terbilang hiperaktif, jadi kita harus karena hiperaktif jadi kita harus menguras tenaga biar mereka itu terkondisikan gitu saat belajar. Yang jelas saya belajar banyak hal di Pakis di Sekendi itu. Cara membuat hidroponik seperti apa, cara memberi makan lele seperti apa, cara membuat bangunan atau rumah tanam itu seperti apa. Itu mungkin salah satu ibaratnya pengalaman lah yang nggak diajarkan di prodi saya di S1 Teknik Mesin. Pengalaman yang tidak saya bisa lupakan adalah ketika saya mengajak anak-anak untuk belajar, tetapi anak-anak susah untuk diajak belajar. Saya harus mencari ke rumahnya. Ketika anak-anak sedang belajar, saya harus ayo ke TPA, ayo belajar. Ketika anak-anak itu sedang bermain apapun, saya ajak, lagi main game, lagi main sepak bola, lagi main apapun, ayo belajar ke TPA. Walaupun susah, tetapi tetap saya bahagia. Nah, banyak sekali teman-teman tantangannya. Salah satunya karena memang yang pertama, desa itu memang jauh ya dari kota. Jadi saat kita menghadirkan pendidikan, sepertinya contohnya seperti ini. Kita mengajarkan materi, kita kaitkan dengan Candi Borobudur atau kita kaitkan dengan candi-candi yang ada di Kota Magelang. Di situ anak-anak belum tahu Candi Borobudur itu di mana. Nah, itu menjadi sebuah tantangan bagi kita. Sebenarnya kalian itu tidak masih terbatas sekali gitu loh. Masih terbatas sekali pengetahuannya, masih kurang luas pengetahuannya. Itu sebuah tantangan juga bagi kita untuk mengajarkan anak-anak itu supaya lebih berani lagi keluar dari zona nyamannya. Seperti itu. Kejadian atau pengalaman yang tidak bisa dilupakan itu saat setelah membuat ruang tanam itu diajak bermain voli, yang mana pada umumnya kan bermain voli di sore hari itu selesai ketika azan maghrib itu selesai. Tapi saat di sana itu ketika azan maghrib dan permainan itu selesai, saya kira udah selesai, tapi ternyata masih lanjut sampai jam 8 dan itu sangat melelahkan tapi menyenangkan. Mungkin ini sih teman-teman itu waktu pulang dari Sekendi bisa-bisanya mereka itu mampir membeli durian. Itu sangat lucu. Karena pada waktu itu nggak banyak yang berangkat, tapi mereka bisa-bisanya mampir membeli durian. Kamu ikut nggak? Ya itu saya lagi nggak bisa, makanya itu lucu banget. Kenapa kalau saya ikut nggak beli durian, kalau saya nggak ikut beli durian gitu? Pengalamannya
waktu itu ketika kita nginep ya di sana itu, jadi kita harus beradaptasi secara langsung gitu ya, bahwa apa ya, air di sana tuh sangat luar biasa dingin guys gitu. Kita harus tetap bukan minum sih, tapi kayak mungkin wudhu, terus cuci tangan, cuci kaki. Kemudian juga hal yang tidak terlupakan mungkin kayak hal-hal kecil, kita kehabisan bensin, terus kita kehujanan, kita nggak punya mantol, terus aku nggak diajakin beli duren. Itu luar biasa sekali guys. Jadi sangat-sangat berkesan PHP 2D tahun ini. Harapan buat semuanya. Harapan untuk semuanya, lakukan apa yang kamu mau saat ini, dan kamu nggak usah apa ya, dalam pengabdian itu bukan apa yang kamu dapatkan, tapi apa yang kamu berikan itu semoga bermanfaat untuk mereka. Harapan untuk semuanya, intinya ketika kita ada 12 orang di tim Karsaloka ini, di 12 itu harapanku kita tetap bisa memiliki hubungan yang erat satu sama lain, pun juga hubungan dengan warga Sekendi. Harapannya untuk buat semuanya itu terus jaga tradisi, jaga lestarikan alam untuk masyarakat Sekendi, dan untuk kita teruslah belajar dimanapun kita berada, itu dapat dijadikan sebagai pola untuk belajar. Harapannya semoga walaupun tim PHP 2D ini udah selesai pengabdian di sana, kita tetap silaturahmi ke sana, dan anak-anak di sana walaupun kita ke sana untuk silaturahmi tetap antusias dan masih ingat ke kita anggota tim PHP 2D. Harapan buat Sekendi, semoga kebudayaannya Sekendi tetap terjaga sampai akhir nanti. Kemudian untuk teman-temanku semuanya tim PHP 2D, kalian semuanya semoga sehat selalu, diberi kelancaran, sukses selalu. Harapan buat semuanya, pertama buat tim kita aja dulu nih, kayak semoga kita bisa terus ngelakuin hal-hal yang bisa berguna buat semua orang ke depannya, walaupun nanti kita udah nggak di PHP 2D ini, kayak biar kita bisa ngebantu mereka semua buat melihat sudut pandang yang baru gitu, ngeliat dunia lah ibaratnya gitu. Terus kalau harapan buat warga desa di sana, itu tadi yang kayak udah aku bilang, kayak semoga mereka itu bisa lebih semangat buat ngerubah apa yang bukan ngerubah sih, mengembangkan apa yang mereka udah punya gitu, biar mereka bisa lebih bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang. Harapan untuk Sekendi, yang pertama aku berharap bahwa seluruh pengabdian yang dijalankan oleh tim Karsaloka PHP 2D BMKM Untida 2021 ini tetap bisa terjalan, kemudian bisa memberikan kebermanfaatan yang sangat luar biasa untuk Sekendi, jangan berhenti sampai ketika kita nanti selesai gitu. Dan tentunya juga semoga dengan seluruh yang udah diberikan sama teman-teman Karsaloka bisa apa ya, bisa sedikit membantu Sekendi menjadi desa yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian harapan buat teman-teman Karsaloka, semangat untuk LPJ-an, Ibu Ais dan kawan-kawan ya, semangat, tetap semangat, dan Karsaloka Jaya. Harapan buat semuanya mungkin buat Sekendi dulu ya. Harapannya Sekendi itu tuh bisa berkembang, karena memang banyak potensi yang bisa dikembangkan. Dan mungkin untuk teman-teman PHP 2D sehat-sehat terus dan lancar semua laporannya, terutama dalam penyusunan laporan PHP 2D ini. Bye-bye. Harapan buat semuanya, yang jelas aku berharap semoga apa yang kita lakukan selama ini itu bisa bermanfaat ya teman-teman. Mungkin
selama ini apapun yang saya ciptakan di bidang pendidikan itu, saya berprinsip bahwa pendidikan itu harus memerdekakan. Pendidikan itu harus membuat seluruh orang itu selamat dan juga bahagia. Tidak peduli mereka itu paham atau tidak dengan konsepnya, yang penting mereka bisa selamat dan juga bisa merasakan apa yang mereka lakukan, atau dalam artian mereka bisa menikmati apa yang mereka lakukan. Cukup itu aja sih. Saya terusnya ketika saya mengajar bersama anak, harapan saya adalah anak-anak tersebut bisa mencapai apa yang dia inginkan, walaupun terlihat seperti hal-hal kecil di mata kita ataupun hal-hal kecil di mata teman-teman PHP2D, tapi saya yakin di mata anak itu sendiri itu merupakan hal yang besar. Semoga dengan hal-hal kecil tersebut bisa memberikan dampak hal yang besar kepada untuk anak tersebut atau untuk orang lain. Untuk warga sendiri, untuk warga Sekendi khususnya, sehat selalu, terus makmur, nggak ada yang namanya sebuah perselisihan. Saya yakin karena di desa itu guyup rukunnya sangatlah rukun. Tetap jaga kerukunan, tetap jaga apa yang ada di desa tersebut. Harapannya program ini menjadi awalan, karena saya berharap program ini langsung diteruskan. Tentu tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1 tahun ya, apalagi 6 bulan. Harapannya masyarakat di daerah Sekendi bisa tetap mendapatkan ilmu meskipun mereka tidak melanjutkan ke jenjang SMA atau sarjana, tapi semoga mereka tetap mendapatkan keilmuannya melalui program yang kita laksanakan di daerah Sekendi. Harapan buat semuanya, Indonesia tidak akan besar karena obor yang ada di Jakarta, tapi Indonesia akan besar karena lilin-lilin yang ada di desa. Harapannya semoga nyala lilin yang kita nyalakan di Sekendi ini bisa membawa kontribusi yang besar bagi anak-anak yang ada di Dusun Sekendi maupun bagi kita sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan dalam mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi. Harapannya semoga sedikit kontribusi kita ini akan memberikan stimulus yang besar bagi anak-anak untuk minat untuk kembali minat terhadap pendidikan, untuk termotivasi melanjutkan pendidikan yang ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Kemudian harapannya semoga nanti kedepannya PHP2D ini bisa terus berlanjut, pengabdian ini bisa terus berlanjut, nyala lilin yang sudah kita nyalakan ini bisa terus berkobar di Sekendi dan juga di anak-anak dan juga di pendidikan Indonesia. Tuh. Saya merasakan sangat bangga dengan adanya kegiatan dari Universitas Tidar yang sudah mendidik anak khususnya pada TPG, juga pembelajaran pada warga khususnya pada pemuda, mengadakan ulang lele, juga tanaman ruang tanam untuk pemuda. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut, bermanfaat bagi pemuda dan semua yang terkecimpung di Dusun Sekendi ini. Nanti semoga diberi rahmat sebagai daya dari Allah SWT sehingga bisa menengok ke Sekendi lagi. Ampun ngantos dengan kados kacang, jangan lupa kacang lupa sama kulitnya. Misalnya pasti gini, mbak mas KKN sedangkan kan meriki istilahnya damel kacangi mono nang Sekendi gini, Sekendi sebagai kulitnya. Misal posisi mas mbak pun sukses, pun istilahnya pun cita-citanya pun tercapai ini kok ampun ngantos lali kalian dusun ini. Nah ini kan pakai damel pengening panjenengan, walaupun untuk Dusun Sekendi banyak salah, banyak kekurangan, walaupun kali jenengan kok wonten sing boten sopan, untuk terkhusus kalian anak-anak niku kesopanan kalian Mas Mbak Kakak ini kan masih kiraan masih perlu dibenahi. Oke.
manfaat kados jenengan sedaya, mugi-mugi dados amalin jenengan sedaya. Nggih, mugi sanon diparingi panjang umur, diparingi gampang rezekine, napa ingkang dipun jenengan napa nggih cita-citaaken lah, intine niku mugi-mugi Gusti Allah ngalaksani kalih jenengan sedaya. Mawon nggih.